Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Eco Boomers. Film ini mengisahkan ada sekelompok pemuda yang memiliki latar belakang intelektual yang baik. Atau dapat dikatakan mereka memiliki background pendidikan yang tinggi. Mereka memutuskan untuk menjadi seorang yang melawan sistem pemerintahan dengan cara mencuri di rumah-rumah mewah saat itu. Kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut karena saat itu lapangan pekerjaan sangat sulit untuk didapatkan. Meskipun mereka memiliki background pendidikan yang baik. Tidak hanya itu, dalam melakukan pencurian, mereka memiliki kebiasaan menghancurkan benda-benda yang memberikan jejak umpatan terhadap sistem pemerintahan. Kemudian, pemeran utama dalam film ini akan menjadi orang yang baru bergabung dalam komplotan tersebut. Disinilah dimulai beberapa konflik yang tak terduga. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan bagaimana kondisi ekonomi Amerika yang sedang mengalami keterpurukan karena mengalami hutang yang cukup besar. Dan hal tersebut membuat kejahatan semakin marak terjadi, khususnya dilakukan oleh generasi pemuda kala itu. Bahkan para lulusan sarjana atau perguruan tinggi saat itu banyak yang menganggur. Di saat yang bersamaan, sekilas scene memperlihatkan ada sekumpulan pemuda yang menggunakan topeng sedang mencuri di sebuah rumah mewah. Dan inilah film Eco Boomers. Scene berganti, scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama Lance. Ia sedang mendekam di penjara. Lance saat itu sedang diwawancara oleh seorang wanita. Dalam perbincangan tersebut, Lance diminta untuk menceritakan semua detail kejadian kasus pencurian yang pernah ia lakukan sebelumnya. Wanita tersebut akan menuliskan kisah Lance di sebuah buku yang akan ia terbitkan. Wanita tersebut meminta Lance untuk menceritakan dalam sudut pandang dirinya. Dan scene pun berpindah. Lance yang saat itu memutuskan untuk merantau ke sebuah kota besar bertujuan untuk mengundi nasib. Di sana ia bertemu dengan sepupunya yang bernama Jack. Usut punya usut, Lance akan diberikan sebuah pekerjaan oleh Jack. Karena saat itu Lance menilai sepupunya tersebut telah berhasil dan sukses di kota besar dan membuat dirinya ingin ikut bersamanya. Meskipun saat itu Lance pun tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan ia garap. Kemudian Lance pun dibawa oleh Jack menggunakan mobil pribadinya. Ketika di perjalanan mereka berbincang hal-hal ringan, termasuk di sini Lance curhat kepada Jack mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Meskipun Lance adalah lulusan pasca sarjana, Lance selalu kesulitan dalam mencari pekerjaan karena ada hubungan dengan kondisi Amerika saat itu yang sedang krisis. Itu membuat setiap wawancara kerja yang dilakukan oleh Lance selalu gagal. Lalu kemudian Jack menceritakan pekerjaan yang ia lakukan saat ini, yaitu adalah bidang akuisisi. Setelah itu, di malam harinya Lance diajak ke sebuah tempat yang dimana di sana sudah ada komplotannya. Mereka bernama Ali, yang satu-satunya wanita, Stewart, Chandler, dan Alice. Dan keesokan harinya, pekerjaan yang mereka lakukan pun tiba. Ternyata di sini Lance pun merasa kaget karena pekerjaan yang akan digarap oleh komplotan tersebut adalah mencuri di sebuah rumah mewah. Menariknya ketika dalam pencurian, komplotan tersebut selalu menghancurkan benda-benda yang ada karena mereka menilai apa yang mereka lakukan adalah sebuah seni. Diketahui skill dan background para komplotan tersebut tidak main-main. Chandler dulunya adalah seorang mantan prajurit militer yang dilupakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Stewart dulunya adalah petugas keamanan yang memiliki skill membobol atau mengendalikan semua sistem keamanan. Ali memiliki background sebagai seorang aktivis yang selalu menentang pemerintah saat itu. Dan yang terakhir adalah Alice, pemimpin dari komplotan tersebut. Tidak hanya menjadi pemimpin kelompok pencuri, Alice selalu mengubah cara pandang anggotanya dalam melihat sistem pemerintah yang sudah sangat mengecewakan. Sehingga mereka pun sepakat bahwa dengan mencuri adalah bentuk perlawanan yang mereka lakukan kepada pemerintah Amerika Serikat.
Kemudian di hari pertamanya, Lance melihat pemandangan yang tidak biasa karena melihat rumah yang telah dicuri seperti kapal pecah, yakni hancur lebur. Lalu mereka selalu menjual semua hasil pencuriannya kepada pria yang bernama Mel. Mel adalah seorang penadah ulung yang memiliki channel yang luas dalam menjual semua barang yang biasanya mereka curi. Mel memiliki background seorang importir yang selalu mengirim barang ke luar negeri. Ia adalah seorang pengusaha yang legal. Akan tetapi ia terkadang menyisipkan barang ilegal ke dalam kontainernya dan hal ini menyebabkan uang yang akan didapatkan oleh Mel cukup besar. Tak lama kemudian, Mel tersadar bahwa di komplotan tersebut ada orang yang baru, yakni Lance. Mel langsung mendatangi dan melakukan beberapa tekanan psikologis terhadapnya untuk tidak menjadi cepu di kelompoknya. Selain itu, di sini terungkap bahwa Mel lah yang selalu memberikan alamat rumah mewah yang akan dijadikan target oleh Alice dan yang lainnya. Mel mendapatkan semua alamat itu dengan cara bekerja sama dengan seseorang agen asuransi. Kemudian, setelah itu Mel memberikan ultimatum kepada Lance. Jangan kesini jika kau hanya berdiam diri dan tak mengangkat apapun. Lalu setiap anggota komplotan merasa kecewa karena pembagian upah yang dibayarkan itu sedikit tidak seperti biasanya. Karena Alice membaginya secara tidak adil. Setelah itu terlihat bagaimana Lance merasa sangat kecewa dan mulai mengemasi barang miliknya. Akan tetapi saat itu Jack menjelaskan semuanya dengan detail mengapa ia melakukan pencurian tersebut. Beberapa hari setelah pencurian, lalu terungkaplah bagaimana komplotan tersebut menghabiskan uangnya, yakni dengan cara menikmati masa muda mereka dengan pergi ke klub malam, memakai narkoboy, dan main perempuan. Tidak hanya itu, dalam pertemuan mereka, Alice mulai mengajak berbincang Lance, dan dapat dikatakan saat ini doktrin pemikiran Alice sedang ia lakukan. Alice mencoba membukakan cara pandang Lance dan menjelaskan bahwa sistem pemerintahan saat ini sangatlah rusak, sehingga dengan mencuri itu adalah sebuah bentuk perlawanan yang mereka lakukan. Tak lama kemudian mereka pun mulai menikmati seluruh fasilitas yang berada di klub malam tersebut. Di sini Lance mulai dapat berbaur dengan mereka. Setelah pertemuan itu, akhirnya Lance bergabung dengan mereka dengan sukarela. Kemudian pencurian selanjutnya pun tiba. Ada hal yang biasa mereka lakukan, yakni mengubah tampilan perusahaan di truk mereka, hanya untuk memastikan truknya kelihatan berbeda dengan sebelumnya. Kemudian, 1 atau 2 hari sebelum pencurian mereka selalu mengumpulkan data yang lengkap terhadap keadaan rumah mewah yang akan menjadi target. Menariknya, dalam pencurian kali ini dijelaskan bagaimana kebiasaan para komplotan yang selalu menghancurkan benda-benda yang berada di sana karena memiliki masa lalu yang berkaitan dengan benda tersebut. Seperti Stewart selalu menghancurkan kaca terlebih dahulu karena memiliki trauma dengan kaca ketika ia masih kecil. Kemudian ada Jack selalu tertarik dengan foto keluarga karena ia sangat tidak tahan melihat keluarga yang pura-pura bahagia. Selain itu, Jack memiliki permasalahan dengan orang tuanya. Kemudian, Chandler selalu benci melihat kamar anak-anak penuh dengan mainan karena ketika ia kecil dalam keadaan ekonomi sulit yang menyebabkan ia hampir tidak memiliki mainan. Kemudian Alice memiliki masa lalu besar di panti asuhan yang menyebabkan Alice adalah benang yang menyatukan mereka semua. Kemudian Ellie sangat membenci seseorang yang selalu berperilaku sombong sehingga ia selalu merusak barang-barang mewah. Lalu yang terakhir adalah Lance. Hanya sepakat bahwa yang ia lakukan adalah bentuk perlawanan terhadap sistem. Sehingga hanya sensasi dalam merusak barang apapun yang Lance rasakan itu sebagai seni. Scene berganti, mereka pun akhirnya berhasil membawa semua barangnya kepada Mel. Akan tetapi ada hal yang membuat Mel marah besar. Karena salah satu dari barang curiannya telah rusak, sehingga mereka membuat bayaran mereka semakin dikurangi. Tidak hanya itu, Mel mulai mengajak Lance untuk berbincang mengenai prinsip keamanan. Mel mulai menyukai pemikiran Lance sehingga ia pun memberikan sejumlah uang dan alamat target selanjutnya kepada Lance. Kemudian May mengingatkan kepada Alice bahwa dirinya telah memberikan alamatnya kepada Lance. Di malam harinya, Jack mengajak Lance berbincang mengenai rencana yang akan mereka lakukan.
Kedepannya yakni mereka akan sedikit membelot dari Mel yang sudah tidak adil. Jack mengatakan bahwa Alice memiliki alamat klien kaya raya yang akan dijadikan target dalam pencurian selanjutnya. Akan tetapi Jack akan mencuri data tersebut dari Alice, karena target pencurian yang akan Jack lakukan berupa uang tunai. Itu menjadi rencana agar Jack memiliki cukup uang untuk berhenti dalam bidang pencurian. Lance menanggapi hal tersebut bahwa hal itu akan menghancurkan semuanya. Terungkap bahwa mengajak Lance adalah bagian rencana Jack ke depannya. Scene berganti, Ellie mengajak Alice untuk nongkrong dengan teman-temannya di sebuah bar. Bukannya kesenangan yang Ellie dapatkan, ia malah merasa insecure karena semua teman-temannya mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan ujungnya mereka hanya menanyakan sebuah pertanyaan simpel yang membuat dada Ellie menjadi sesak, yakni, "Ellie, sekarang kau bekerja di mana?" Pertanyaan tersebut seperti bom waktu ke depannya, karena setelah pertemuan tersebut, Alice semakin hari semakin galau. Scene berganti di tempat kediaman Alice. Lance diajak berbincang olehnya dan diberitahu untuk tidak mengiyakan setiap apa yang diminta oleh Ali. Lalu keesokan harinya Jack dan Lance pun membicarakan semua rencana yang akan mereka lakukan di sebuah restoran mewah. Kemudian mereka pun mulai membeli beberapa pakaiannya. Di tempat lain, Ali mengungkapkan keresahannya kepada Alice mengenai ia ingin berhenti dan ingin memiliki pekerjaan yang layak. Akan tetapi Alice mencoba untuk membuatnya tetap berada dalam komplotan. Tak lama kemudian, mereka pun melakukan pencurian kembali. Sekilas, scene memperlihatkan Ali yang meluapkan semua kesalahannya dengan cara menghancurkan barang dengan random. Kemudian setelah semuanya telah usai, ketika mereka kembali ke tempat Mel, di sini Mel memberitahu kepada mereka untuk lebih waspada dalam melakukan aksi pencurian. Karena pihak keamanan mulai dapat membaca setiap pencurian satu dengan yang lainnya selalu berkaitan dan dilakukan oleh orang yang sama. Karena pihak keamanan selalu melihat pesan dari ketidakpuasan terhadap sistem yang berlaku. Dan mereka memiliki spekulasi bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh kaum milenial yang berumur 18-29 tahun. Mel meminta penjelasan tentang apa yang selalu mereka lakukan. Semua hanya terdiam dan hanya Lance yang bersuara kala itu. Kemudian Mel hanya menanggapi bahwa komplotan tersebut masih dapat melakukan pencurian, lalu merusak benda-benda yang ada. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi jembatan kehancuran. Selain itu Mel mengingatkan jika proyek ini tidak aman, maka informan dari pihak asuransi akan berhenti memberikan alamat kepadanya. Akan tetapi hal tersebut malah mengeluarkan ide yang baru bagi Alice, yakni Alice memiliki cara untuk mendapatkan alamat yang baru dengan cara mengikuti pesta orang-orang kaya dan dalam pesta tersebut mereka menyamar sebagai eksekutif muda. Hal tersebut berhasil, mereka pun dapat melakukan pencurian tanpa alamat yang Mel berikan. Ketika salah satu pencurian terjadi, ada sebuah masalah yang mereka dapati. Karena ada seorang pria asing yang mencoba masuk ke dalam. Seketika, Chandler pun menghadapi pria tersebut agar semuanya terlihat seperti hal yang normal. Sekilas info, menariknya semua pencurian yang mereka lakukan selalu di siang bolong. Karena mereka sudah memiliki data yang akurat terhadap kondisi sekitar dan keamanan rumah mewah yang menjadi target mereka. Meskipun nyaris ketahuan, mereka pun tetap berhasil. Kemudian ketika di tempat kediaman Mel merasa tercengang dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka pun mencoba meminta tambahan bayaran terhadap peningkatan pekerjaan mereka. Kemudian Chandler malah disemprot dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati baginya. Di malam harinya polisi mempublish sketsa wajah Chandler yang sebelumnya berbincang dengan orang asing yang hampir mengagalkan pencurian. Respon yang diberikan oleh Alice hanya biasa saja dan menganggap hal itu adalah lelucon, sehingga Ellie sangat marah dan kesal. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya bertengkar dan berdebat di luar rumah. Hal inilah menjadi kesempatan bagi Jack dan Lance untuk mencuri informasi alamat yang berada di laptop milik Alice. Kemudian keesokan harinya mereka mengajak Stewart untuk masuk ke dalam rencana yang akan Jack lakukan. Akan tetapi Stewart tidak akan melakukan hal tersebut jika Chandler tidak masuk ke dalam komplotan baru Jack.
Scene berganti, di saat komplotan Alice akan melakukan pencurian kembali, saat itu Ellie tidak datang dan membuat itu menjadi sebuah kesempatan bagi Jack dan yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut adalah skenario agar Jack CS dapat fokus terhadap pencurian yang akan mereka lakukan. Di tempat lain, ketika mereka melakukan perencanaan, Lance memberikan saran untuk mengajak Ellie masuk ke dalam komplotan yang baru. Yang lain menanggapi sebaliknya dan menilai bahwa hal tersebut adalah resiko yang besar. Kemudian, Lance pun bertemu dengan Ellie di kediamannya. Padahal di sini terungkap bahwa Ellie memiliki background keluarga yang cukup berada. Dalam perbincangan tersebut, Lance mencoba mengalihkan pembicaraan dan mencoba untuk mengecek apakah Ellie lapor polisi atau tidak. Terungkap pula dalam perbincangan mereka, kelebihan Lance di komplotannya adalah mengetahui harga-harga dari barang-barang yang mereka curi. Kemudian selanjutnya Lance pun berhasil kembali mengajak Ellie bergabung ke dalam komplotannya. Setelah itu Ellie pun langsung menemui Alice yang sedang bersiap-siap bertemu dengan Mel. Tidak hanya itu, anggota komplotannya pun semuanya hadir di sana. Tak lama kemudian Mel pun datang dengan membawa beberapa orang dan mengenalkan kepada mereka bahwa ada komplotan pencuri yang baru selain mereka. Pertemuan mereka pun menjadi panas ketika Mel menjelaskan alasan bahwa komplotan Alice memiliki banyak kekurangan. Mel pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir. Tidak hanya itu, Mel menjelaskan bahwa ia memiliki semua informasi mengenai semua anggota komplotan dan menjadi jaminan jika suatu saat mereka malah melaporkan Mel, maka Mel akan melukai anggota keluarga mereka. Ketika Mel akan pergi dari sana, Ellie malah menyebut Mel adalah seorang badut tua dan mengumpat bahwa Mel tidak berbeda seperti mereka. Kemudian setelah itu akhirnya mereka akan mencuri untuk yang terakhir kalinya, yakni mencuri sebuah uang yang jumlahnya sangat besar di sebuah rumah mewah. Dalam pertemuan mereka di bar, mereka mendapat masalah yang tak terduga karena saat itu Ellie malah overdosis karena narkoba yang ia konsumsi. Pemandangan yang tidak bisa dipercaya oleh Lance ketika semua anggota kelompok malah menolak untuk turun dari mobil. Mereka tidak ingin tertangkap oleh polisi karena wajah mereka ketahuan. Saat itu hanya Lance yang keluar dan akhirnya membantu Ellie masuk ke dalam rumah sakit. Beberapa hari kemudian, hari di mana pencurian terakhir pun tiba. Di saat perjalanan, Lance berdebat dengan Stewart karena sebelumnya mereka malah meninggalkan Ellie sendirian saat itu. Lance terlihat sangat marah besar kepada mereka semua, sampai di mana di tempat tujuan mereka pun mulai berbagi tugas. Menariknya, saat itu mereka mendapati ada seorang kakek tua. Jack langsung membawa kakek tua tersebut dengan kasar lalu menanyai kode akses brankas yang akan mereka curi. Chandler dan Stewart langsung menuju ke dalam brankas tersebut dan melihat pemandangan yang luar biasa karena melihat tumpukan uang yang sangat banyak sekali. Mereka mulai memindahkan satu persatu tas yang berisikan uang ke dalam mobil van mereka. Di saat Lance memasukkan uang tersebut, raut wajahnya malah berubah saat ia teringat tentang apa yang mereka lakukan kepada Ellie dan menyebabkan emosi pada dirinya memuncak. Sehingga Lance membuat gerakan tambahan dengan mengunci Chandler dan Stewart di dalam brankas tersebut. Kemudian Jack memarahi Lance bahwa hal tersebut adalah sebuah kesalahan yang fatal karena beresiko mereka akan membuka mulutnya dan melaporkan Lance dan Jack. Emosi yang memuncak menjadi masalah besar yang akan mereka hadapi. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Ellie yang menceritakan semuanya. Sialnya saat itu Alice pun mendengar semuanya lalu ia pun merasa sangat kecewa. Tak lama kemudian Ellie merasa kecewa dan meninggalkan Lance. Dan benar, kejadian tersebut membuat mereka akhirnya ditangkap satu persatu oleh pihak kepolisian, termasuk dengan Mel. Akan tetapi Lance dan Jack mereka memutuskan untuk melarikan diri keluar kota dan menyewa sebuah motel. Di sana Lance merasa kebingungan karena wajah mereka sudah ada di mana-mana. Jack pun mencoba untuk menenangkan Lance saat itu. Meskipun Jack mengetahui apa yang dilakukan oleh Lance adalah sebuah kesalahan besar. Di malam itu, Jack mengatakan bahwa dirinya akan memaafkan Lance. Kemudian Jack memiliki sebuah rencana untuk melarikan diri dengan cara membawa uangnya. Akan tetapi keesokan harinya ternyata Lance telah dikhianati oleh Jack yang membawa kabur van dan seluruh uangnya.
Dengan wajah yang sangat kecewa, Lance pun hanya terdiam, lalu menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri, karena ia menilai tidak memiliki tempat tujuan bahkan uang. Lance pun menilai bahwa hal ini yang terbaik yang dapat ia lakukan. Dan scene terakhir, ternyata tidak hanya Lance yang diwawancarai. Chandler, Stewart, dan Ellie pun melakukan hal yang sama. Menariknya, mereka ini bukan hanya tahanan yang biasa, karena mereka ini termasuk tahanan politik yang divonis karena melawan sistem pemerintahan saat itu. Tamat.